Oke bosku, berjumpa lagi di channel Ekayana Parle ya, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Semoga bosku dalam keadaan sehat selalu dan rezeki selalu dilancarkan. Dan jangan lupa juga support dan dukungannya ya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan ya seputaran prediksi sepak bola ya untuk setiap harinya. Oke bosku, kita berjumpa lagi ya di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 7 ya sampai dengan 8 Agustus 2022. Oke bosku, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke pembahasan nanti atau ke prediksi kita untuk malam nanti atau dini hari, kita simak dulu prediksi kita yang kemarin ya. Untuk Everton berhadapan dengan Chelsea di handicap kita benar ya, karena kemarin kita memilih Chelsea di handicap min 3/4 gol, dan sedangkan di over undernya kita gagal ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2 gol ya. Waktu untuk Borussia Dortmund berhadapan dengan Bayer Leverkusen di handicap kita benar, karena kemarin kita memilih Borussia Dortmund di handicap min 1/4 gol, sedangkan untuk over under juga tidak benar karena kita memilih bermain under di 3 gol. Oke, dan untuk Prancis Liga 1, sedangkan Clermont berhadapan dengan PSG di handicap kita benar ya, karena kemarin kita mengambil PSG di handicap min 1,5 gol atau 1,5 gol. Sedangkan untuk over undernya kita gagal ya, karena kemarin kita yakin memilih bermain under di 3,3/4 gol. Oke, dan untuk dari Liga Portugal yaitu FC Porto berhadapan dengan Maritimo di handicap kita benar karena kemarin kita memilih FC Porto di handicap min 3,4 gol. Sedangkan untuk over undernya juga kita benar karena kita memilih bermain over di 2,3/4 gol ya. Oke bosku, untuk pembahasan prediksi kemarin di handicap kita benar semua ya, untuk dan di over undernya kita masuk di 2 prediksi ya. Oke, saya kira untuk 75% pembahasan kita kemarin masuk ya bosku. Oke, dan tetap semangat ya bosku, semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke, dan kita langsung saja ya bosku untuk pembahasan prediksi kita malam ini atau dini hari. Saya sudah mempersiapkan 4 match yaitu dari Liga Portugal dan Prancis Liga 1 ya. Oke, dan kita langsung saja untuk ke pembahasan atau prediksi yang pertama dari Liga Portugal. Braga akan berhadapan dengan Sporting Lisbon ya. Dari Braga tidak dikabarkan pemain yang akan absen ya, full tim. Sedangkan dari Sporting Lisbon ada 1 pemain yang akan absen ya. Untuk dari 5 hasil match terakhir untuk Braga mendapatkan 4 kali win dan hanya 1 kali lose. Sedangkan Sporting Lisbon hanya 1 kali win, 2 kali draw dan mengalami 2 kali lose ya. Oke, untuk 5 rekor pertemuan head to head antara Braga dengan Sporting Lisbon ya, Braga hanya 1 kali win untuk 5 pertemuannya, sedangkan Sporting Lisbon 4 kali win ya. Oke, saat ini Braga berada di posisi ke-12 dan Sporting Lisbon ada di posisi ke-11, dan dimana kedua tim belum memiliki poin ya karena pertemuan di babak pertama dimulai ya. Oke bosku, untuk kedua tim ini antara Braga dengan Sporting Lisbon ya, di sini Sporting Lisbon sebagai tim tamu dia harus memberikan 4 ya untuk Braga, yaitu paling besar di handicap min 3/4 gol dan paling terendahnya di handicap min 1/4 gol ya bosku. Oke bosku, setelah kita bahas bersama untuk 5 match terakhir kedua tim ini antara Braga dengan Sporting Lisbon ya. Dan untuk dari 5 rekor head to head pertemuan mereka juga, dan saya rasa untuk pertimbangan saya sendiri ya bosku, saya sudah mempertimbangkan juga untuk kedua tim ini antara Braga dengan Sporting Lisbon, saya akan mengambil tim tamu yaitu Sporting Lisbon di handicap min 0,5 gol atau setengah gol. Dan untuk over under saya memilih bermain under di 2,3/4 gol atau hampir 3 gol ya bosku. Oke bosku, jika kita satu hati semua digaskannya untuk malam ini atau dini hari. Oke, lanjut untuk prediksi selanjutnya masih dari Liga Portugal yaitu Chaves akan berhadapan dengan Guimarães ya. Oke, untuk dari Chaves tidak dikabarkan ada pemain yang akan absen full tim, sedangkan dari Guimarães ada 1 pemain yang akan absen ya. Dari 5 hasil match terakhir untuk Chaves mendapatkan 3 kali win, 1 kali draw dan hanya mengalami 1 kali lose, sedangkan Guimarães ada 3 kali win, 1 kali draw dan hanya 1 kali lose juga. Oke, dan untuk saat ini ada posisi Chaves ada di posisi ke-10, dan dimana untuk Guimarães ada di posisi ke-6 ya, dan dimana kedua tim belum mengantungi poin ya bosku. Oke, dari untuk kedua tim ini untuk Chaves dengan Guimarães, Chaves di sini sebagai terlihat kedua tim yang sama-sama memberikan 4. Chaves harus memberikan 4 untuk Guimarães yaitu di handicap min 1/4 gol dan paling tidak di handicap 0-0, sedangkan Guimarães harus memberikan 4 untuk Chaves yaitu di handicap min 1/4 gol. Oke bosku, setelah kita bahas bersama untuk 5 match terakhir kedua tim ya antara Chaves dan Guimarães, dan untuk 5 performa kedua tim memang terlihat keduanya tidak jauh berbeda ya.
Oke, untuk sedikit pertimbangan saya bosku, untuk kedua tim ini antara Capres dan Guimares, saya akan mengambil Capres di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk over under, saya memilih bermain under di 2,5 gol atau 2,5 gol ya bosku sih. Oke, lanjut untuk ke pembahasan dari prediksi kita yang ketiga, masih dari Liga Portugal ya bosku, di mana Portimonense akan berhadapan dengan Boavista ya. Dari Portimonense dikabarkan ada satu pemain yang akan absen, sedangkan Boavista juga ada satu pemain yang akan absen ya bosku. Oke, untuk 5 hasil match terakhir untuk Portimonense mendapatkan 4 kali win dan hanya 1 kali lose ya, dengan bilang sangat bagus. Sedangkan untuk Boavista hanya 1 kali win, 3 kali draw dan hanya 1 kali lose ya. Oke, dari 5 rekor head to head antara Portimonense dengan Boavista, di mana Portimonense tidak pernah menang untuk 5 rekor head to headnya, sementara Boavista 3 kali win ya, sementara di 2 match atau di 2 pertemuan mereka berakhir draw. Oke, saat ini Portimonense ada di posisi ke-8 dan sedangkan Boavista ada di posisi ke-5, dan di mana kedua tim belum mengantongi poin atau belum memiliki poin karena baru pertemuan di babak pertama dimulai ya. Oke, di sini Portimonense sebagai tuan rumah di sini harus memberikan for untuk Boavista, yaitu paling terbesarnya di handicap min 3,4 gol dan paling terendah di handicap min 1/4 gol ya bosku. Oke bosku, setelah kita bahas bersama untuk 5 match terakhir dan dari 5 rekor head to headnya dari kedua tim ini antara Portimonense dan Boavista, untuk Portimonense terlihat sangat bagus untuk 4 kali kemenangan, sedangkan Boavista hanya 1 kali win ya. Oke, dari pertimbangan saya sendiri ya bosku, saya akan memilih tuan rumah yaitu Portimonense di handicap min 1/4 gol, dan untuk over under saya memilih bermain over di 2 gol ya. Oke, lanjut bosku untuk prediksi atau pembahasan yang terakhir dari Prancis Liga 1, di mana Marseille akan menjamu Reims ya. Dari Marseille tidak dikabarkan ada pemain akan absen full tim, sedangkan dari Reims ada 2 pemain yang akan absen. Oke, dari 5 hasil match terakhir untuk Marseille hanya mampu mendapatkan 1 kali win, 1 kali draw dan mengalami 3 kali lose, sedangkan Reims sendiri materi 3 kali win, 1 kali draw dan hanya 1 kali lose ya. Dari 5 rekor head to head antara Marseille dengan Reims, di mana Marseille 2 kali win, sementara Reims 1 kali win, dan di 2 match 1-2 pertemuan mereka berakhir draw. Saat ini Marseille ada di posisi ke-14 dengan dimana, dan Reims ada di posisi ke-12, dan dimana kedua tim belum memiliki poin karena baru babak pertama dimulai ya. Oke, di sini Marseille jadi sebagai tuan rumah, di sini harus memberikan for terbilang cukup besar, yaitu harus memberikan for ya untuk Reims, yaitu di handicap min 1/4 gol, dan paling terendahnya di handicap min 3/4 gol ya. Oke bosku, setelah kita bahas atau analisa bersama untuk kedua tim antara Marseille dengan Reims untuk 5 match terakhirnya dan dari 5 rekor head to headnya, dan Marseille di sini terbilang untuk 5 match terakhirnya terbilang cukup buruk, dan Reims mampu meraih 3 kali win ya. Tapi menurut pertimbangan saya sendiri ya bosku, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu Marseille di handicap min 1 gol, sedangkan untuk over under saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2/4 gol ya bosku. Oke bosku, saya rasa cuma itu saja yang bisa saya jelaskan untuk analisa prediksi bola untuk malam ini atau dini hari. Jika bosku merasa yakin ya dengan prediksi atau analisa saya, silahkan diambil dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Dan jika bosku masih merasa ragu, silahkan diabaikan saya. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi bosku sendiri. Oke bosku, sampai jumpa besok di prediksi saya selanjutnya. Selamat sore dan salam sepak bola.